Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita di pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas tentang dampak dari OKR ataupun kira-kira apa sih dampaknya dari kita mempelajari OKR ini. Oke, mengingatkan kembali teman-teman, OKR, Objective Key Result. Objektif itu adalah apa yang ingin dicapai dan dia sifatnya adalah signifikan, jelas dan inspirasional. Ya, jangan sampai teman-teman punya tujuan ya, tapi nggak jelas, tapi juga nggak menginspirasi teman-teman untuk mencapai tujuan tersebut dan nggak signifikan dengan apa yang teman-teman inginkan. Makanya di sini teman-teman butuh apa yang ingin dicapai itu secara signifikan, jelas dan inspirasional. Kemudian ada OKR. Nah, gampangnya key result. OKR itu adalah objektif key result. Objektif apa yang ingin dicapai. Kemudian key result itu adalah mengukur bagaimana pencapaian dari objektif. Objektif itu apa yang dicapai dan bagaimana pencapaiannya. Itu yang harus kita ukur. Nah, di key result tersebut harus yang SMART. SMART itu apa? Pertama, spesifik. Jadi kita punya tujuan, tapi kita juga harus tahu bagaimana mencapainya. Harus spesifik, harus jelas apa yang mau kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Nggak boleh general. Kemudian measurable, bisa diukur. Ya, bisa diukur. Yang ketiga, achievable, bisa dicapai. Jangan sampai apa yang kita lakukan ataupun tujuan kita itu nggak bisa dicapai. Kemudian relevan, apa yang kita buat sekarang ini adalah relevan dengan tujuan kita. Kemudian time bound itu adalah waktu yang digunakan ya. Jadi jangan sampai teman-teman punya target tapi targetnya untuk seumur hidup. Bukan seperti itu. Misalnya kita ada target, bulan depan saya mau ini, akhir tahun saya mau itu berarti ada waktu yang ditentukan untuk mencapai target tersebut. Dan untuk time bound ini harus juga realistis, jangan sampai target yang sebenarnya agak susah tapi waktu yang digunakan cuma seminggu. Tapi juga nggak boleh kalau emang target kita ataupun tujuan kita itu bisa digunakan misalnya 2 tahun tapi teman-teman melaksanakannya itu sampai puluhan tahun. Makanya butuh time bound yang jelas seperti itu. Oke, kita lanjut contoh OKR. Nah, ini contoh OKR teman-teman. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa OKR itu adalah yang pertama objektif apa yang ingin dicapai, yang kedua key result itu adalah bagaimana mengukur pencapaian kita ya. Oke, di sini saya contohkan yang pertama ada objektifnya. Objektifnya saya ingin ke tempat yang nyaman dan menenangkan jiwa untuk melakukan meditasi, teman-teman. Ya, berarti tujuan teman-teman ini pergi ke tempat yang nyaman untuk menenangkan jiwa ya dengan cara melakukan meditasi. Kemudian key result bagaimana mencapainya. Oke, teman-teman pasti butuh tempat yang memiliki suhu derajatnya yang 10 derajat di pagi serta maksimal 20 derajat di siang hari. Jangan sampai terlalu dingin, jangan sampai juga terlalu panas. Nah, itu akan membuat kalian itu nggak nyaman di tempat tersebut. Kemudian terdengar suara alam yang tenang seperti suara burung atau air mengalir. Nah, kenapa di sini dituliskan suara alam? Karena tujuan teman-teman itu melakukan meditasi ataupun menenangkan jiwa. Nah, salah satu efek dari mendengarkan suara alam itu membuat jiwa kita tenang dan kita bisa melakukan meditasi. Kemudian tempatnya itu belum terjamah dari pembangunan fisik. Coba bayangkan teman-teman mau meditasi, mau lagi menenangkan jiwa, tiba-tiba terdengar orang yang ketuk bangunan ataupun ada suara orang yang lagi motong kayu dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita tidak nyaman sehingga butuh tempat yang belum terjamah oleh pembangunan fisik. Kemudian yang keempat, memiliki kelembapan udara. Jadi harus ada angkanya yaitu 60-65%. Jangan sampai terlalu lembab dan jangan sampai juga terlalu kering tempatnya, karena itu nanti bisa jadi akan mengganggu kenyamanan kita dalam melakukan meditasi. Nah, ini adalah contoh dari OKR untuk individu, teman-teman. Kalau seandainya untuk bisnis kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya ataupun goals yang ingin dicapai oleh organisasi. Salah satunya adalah meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan profitabilitas, kemudian juga meningkatkan customer service dan lain sebagainya, seperti itu. Oke.
Sebenarnya ini teman-teman ada videonya, ya. Videonya itu terkait dengan resume dari apa yang kita jelaskan di 2 minggu sebelumnya, ya. Dari minggu pertemuan pertama sampai kedua, karena ini dijelaskan lagi secara video. Silakan nanti teman-teman bisa menonton video ini, ya, karena dia itu menjelaskan kembali sampai sejarahnya, kemudian juga apa yang penting dari OKR. Nah, itu juga dijelaskan di video tersebut. Kemudian, nah teman-teman, ada banyak metode penetapan tujuan. Maaf, ini bukan tujuan tapi tujuan. Yang pertama ada OKR, ada KPI, dan ada SMART ataupun specific, measurable, achievable, realistic, dan ada timely gitu ya. Nah, kenapa tapi jadi yang dari semua itu OKR yang paling kuat? Karena teman-teman, OKR ini merupakan bagian dari kerangka pemikiran yang kritis. Jadi dia memikirkan, oke, dia udah menetapkan tujuan teman-teman. Terus bagaimana mencapai tujuan tersebut? Otomatis kita butuh pemikiran yang kritis untuk mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Dan disiplin berkelanjutan. Jangan sampai kita sudah memiliki tujuan, tapi kita nggak disiplin dalam mencapai tujuan tersebut. Kadang hari ini semangat, kadang besok enggak. Jadi on the track. Balik lagi, kalau kesannya teman-teman merasa, hari ini kayaknya kurang bersemangat. Oke, ingat lagi tujuannya untuk apa. Ya, karena di sini OKR ini membantu Anda untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi OKR mendorong kolaborasi dan keselarasan lintas fungsi. Lintas fungsi itu apa teman-teman? Lintas fungsi itu berarti antar divisi. Karena setiap organisasi pasti memiliki di dalamnya itu ada fungsi-fungsi yang berbeda, ya, ataupun disebut dengan divisi-divisi yang berbeda. Butuh keselarasan, jangan sampai nggak ada kolaborasi antara divisi A dengan divisi B, padahal mereka memiliki tujuan yang sama di perusahaan tersebut dan mereka harus bersinergi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian membantu tim bekerja sama dan fokus pada upaya mereka untuk mengklasifikasikan apa yang paling penting. Oke, teman-teman, ketika kita bekerja di perusahaan, kita punya tujuan perusahaan. Teman-teman tahu visi misi dari perusahaan? Nah, itu merupakan tujuan dari perusahaan, teman-teman. Nah, lagi-lagi dari tujuan tersebut, maka kita akan menentukan apa yang harus kita lakukan. Lagi-lagi dari apa yang kita lakukan, dilihat lagi yang mana yang paling penting dan mana yang bisa dieliminasi terlebih dahulu. Kesuksesan jangka panjang organisasi juga akan tergantung, teman-teman. Tergantung pada apa? Pada kemampuan setiap anggota tim untuk memahami dengan jelas apa yang paling penting bagi organisasi. Jadi jangan sampai teman-teman dalam satu tim tidak paham dengan kemampuan anggota timnya. Nah, teman-teman pasti nanti dihadapkan dengan bekerja secara tim, ya. Pasti ada proyek yang harus dicapai. Nah, proyek tersebut teman-teman pasti harus mengetahui kemampuan terlebih dahulu untuk tahu yang mana penting, yang mana enggak. Jangan sampai hal yang penting itu dilakukan oleh anggota tim yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi ataupun kemampuan untuk menjalankan hal tersebut. Nah, di sini OKR akan membantu Anda melakukannya. Karena tadi teman-teman sudah tahu ya apa pentingnya kolaborasi keselarasan antar divisi, kemudian mengetahui apa yang penting atau enggak. Di sini OKR akan membantunya. Sehingga ada beberapa dampak dari OKR. Yang pertama, membantu tim dan individu untuk mencegah anggota tim mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Jadi jangan sampai cuma dominan satu orang. Ingat, bekerja tim itu berarti yang kerjakan rame-rame, bukan cuma satu tim. Bukan cuma satu orang aja. Kemudian saat Anda memiliki OKR, untuk mengelola prioritas, anggota tim memiliki kesempatan mengatakan tidak saat tugas itu tidak selaras. Jangan sampai kita mengerjakan tugas yang gak penting dan itu tidak selaras untuk dikerjakan dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga di sini karyawan ataupun tim boleh mengatakan tidak untuk melakukan tugas tersebut. Kemudian mereka membantu kontributor individu memiliki gambaran yang lebih besar. Gambaran yang lebih besar karena apa? Kita mengumpulkan semua pandangan dari anggota tim. Setiap anggota tim pasti memiliki cara pandang yang berbeda, kemudian juga persepsi yang berbeda, sehingga apa? Dengan mereka berdiskusi akan menghasilkan gambaran yang lebih besar seperti itu. Kemudian kita lanjut, dampak OKR selanjutnya adalah mengidentifikasi kontributor individu
yang dapat memikirkan gambaran besar tim Anda menjadi lebih kuat. Jadi ketika memiliki gambaran yang besar tadi, otomatis tim itu akan lebih kuat lagi dalam mengerjakan ataupun mencapai tujuan dari organisasi. Nah, kemudian juga OKR akan mendorong anggota tim untuk gagal dengan cerdas dan gagal dengan cepat. Jadi dengan kita menggunakan OKR, kita juga akan belajar gagal dengan cerdas. Apa itu gagal dengan cerdas, teman-teman? Gagal dengan cerdas di sini adalah teman-teman, misalnya teman-teman nih memiliki tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut teman-teman punya target ya. Target, oh kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu. Ternyata dari target tersebut ternyata tidak sesuai dengan targetnya. Ya, sasarannya tidak sesuai seperti itu. Sehingga apa, teman-teman harus belajar dari pengalaman. Ada tindak lanjutnya. Ke depan kita oke, kalau seandainya target ini nggak tercapai, alasan nggak tercapai kenapa, kemudian tindak lanjutnya apa yang bisa kita perbaiki dari apa yang sudah kita lakukan ini sehingga kita gagal. Nah, itu disebut dengan gagal dengan cerdas, seperti itu. Oke, teman-teman, itu adalah beberapa dampak dari OKR, teman-teman. Lebihnya silakan nanti teman-teman kita diskusikan lagi di kelas ya. Kita diskusikan lagi di kelas. Silakan teman-teman tanyakan apapun terkait dengan OKR, nanti kita sama-sama belajar, sama-sama kita bedah. Oke, teman-teman, hanya itu materi kita di pertemuan yang ketiga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.